Terima kasih. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa sampai saat sekarang Polri, khususnya Polres Purwakarta, tidak pernah mengeluarkan statement terkait profil keluarga dari tersangka. Yaitu perlu dipahami dulu bahwa karena kami melindungi hak anak yang di bawah umur, perlu penanganan khusus dalam hal ini. Demikian. Jadi kami jelaskan bahwa kronologis penangkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat ke Sat Narkoba Polres Purwakarta terkait maraknya peredaran narkotika. Kemudian anggota beberapa waktu melakukan penyelidikan. Setelah diyakini pasti tersangka ini sebagai pelaku, kita menunggu menunggu pada saat informasi ini sangat matang. Jadi pada saat itu kami melakukan penangkapan di rumah tersangka. Kebetulan di tangan tersangka berhasil kita temukan 925 butir daftar G heximer, kemudian 740 butir daftar G tramadol, kemudian sekitar 200 butir daftar G jenis trihek sipenidil gitu. Jadi keterangan tersangka menyatakan bahwa kami sampaikan di sini bahwa sejak usia 13 tahun anak ini sudah mengkonsumsi obat-obatan daftar G. Kemudian usia 14 tahun dia sudah mulai menjadi sebagai pengedar obat daftar G tersebut sampai dengan sekarang. Jadi usia 13 tahun dia sudah mengkonsumsi obat-obatan ini. Dan usia 14 tahun mulai jadi pengedar sekaligus mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Demikian. Untuk motifnya sendiri itu seperti apa, Pak? Dan motifnya anak di bawah seperti apa? Oh ya, motifnya. Jadi karena dia sebagai pengguna sekaligus sebagai pengedar, tentu ada dua motif. Motif dia sebagai pengguna itu karena motif untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan setelah menggunakan obat-obatan itu. Kemudian motif dia sebagai pengedar yaitu motif ekonomi, karena dia mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Hasil wawancara kami dengan tersangka, sehari minimal anak tersebut mendapatkan keuntungan 700.000, rata-rata di atas 100 jutaan, dan pernah di atas 3 juta rupiah. Jadi segitu keuntungan yang diperoleh, sehingga ini menjadi motif utama dari anak sebagai pengedar narkotika. Pak, izin saya mau tanya Pak, kalau dari pihak keluarga dari tersangka sendiri apakah sudah menjenguk atau gimana Pak? Oh iya, untuk pihak keluarga tersangka, menurut keterangan dari Kasat Narkoba, kemarin sudah ada yang datang. Demikian. Apakah itu ibunya atau bapaknya atau gimana Pak pas datang mengunjungi tersebut melihat anaknya seperti itu Pak? Atau sebelumnya orang tua sendiri atau pihak keluarga sendiri sudah mengetahui belum ya Pak kalau anak tersebut itu memang berperilaku seperti itu Pak? Jadi menurut keterangan anak yang berhasil kita wawancara, tadi pagi kebetulan kita wawancara dengan anak, bahwa sampai saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, orang tua tidak mengetahui perilaku anaknya sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut mengemas, repacking obat-obatan tersebut untuk diedarkan itu di rumahnya sendiri, tanpa diketahui oleh orang tua. Demikian. Untuk anak ini dibantu sama temannya atau dia sendiri Pak? Ada yang menyebut bahwa si dia ini orang dewasa pun membantu untuk mengedarkan, itu gimana Pak? Baik, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa pada saat penangkapan, pertama kita tangkap anak di bawah umur. Hasil pengembangan kita kembangkan, ternyata anak ini juga selain pengedar, dia juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Kita urut di mana dia mendapatkan narkotika, dia sebut nama seseorang yang berusia sekitar 26 tahun. Nah, dari orang dewasa inilah dia mendapatkan barang jenis sabu. Nah, selain sebagai orang dewasa ini sebagai pengedar narkotika kepada tersangka ini, dia juga bertindak dia berposisi sebagai membantu memasarkan
obat sediaan farmasi daftar G tanpa izin edar ini yang dimiliki tersangka dibantu dipasarkan oleh si tersangka yang kedua orang dewasa untuk mencarikan pelanggan. Pak, untuk kenalnya dari mana Pak dengan pengedarnya ini Pak, dengan yang orang dewasa ini Pak? Ya, kenalnya, keterangan dari tersangka anak, mereka kenalnya dari pergaulan di sekitar lingkungan rumah dari tersangka anak ini. Jadi mereka sudah, jadi anak ini sebenarnya, jadi begini, anaknya usia 13 tahun, 14 tahun, tapi bergaul dengan rata-rata dengan orang-orang yang berusia di atas 20-an tahun. Nah, disitulah mereka kenalnya. Kebetulan tersangka kedua orang dewasa ini merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya divonis 6 tahun. Pak, terkait orang dewasa ini Pak, apakah benar dipekerjakan berarti Pak? Posisinya seperti apa sih Pak? Apakah si anak ini memperkerjakan si orang dewasa ini atau mereka bekerja sama? Gimana Pak? Ya, jadi begini. Tadi kita jelaskan anak ini selain dia sebagai pengedar obat-obatan ini, dia juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Nah, kebetulan si tersangka anak ini kenal dengan tersangka orang dewasa yang sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Nah, di situ mereka punya komitmen secara lisan bahwa oke, saya ambil sabu dari kamu, saya beli. Jadi dia beli sabu itu sekitar harga 400.000 satu paket, di mana si anak ini menggunakan sabu ini sampai 2 kali seminggu. Si anak ini mengambil barang sabu kepada tersangka dewasa ini. Komitmennya adalah tersangka dewasa ini membantu tersangka anak ini untuk memasarkan atau untuk mencari pelanggan, mencari konsumen yang membeli obat-obat daftar G ini dari si tersangka anak. Jadi ada simbiosis di antara mereka. Demikian. Pak Edward, tadi kan Pak Edward bilang anak ini kesulitan ekonomi, apa nggak dikasih uang jajan Pak sama orang tuanya, mungkin dari keterangan anaknya seperti itu Pak? Ya, maaf ya, itu motif ekonomi, jadi bukan kesulitan ekonomi. Jadi motif ekonomi lah membuat anak ini tergiur untuk terjun sebagai pengedar obat-obat daftar G. Nah, menurut keterangan anak ini, uang jajan atau uang belanja dari orang tuanya cukup. Tapi karena anak ini sudah terlanjur sebagai pecandu obat-obatan, kemudian dia juga sering minum minuman dan dalam pergaulannya butuh pengeluaran yang banyak. Nah, inilah yang membuat inilah yang memotivasi si anak untuk mencari penghasilan lain untuk menutupi kebutuhan untuk konsumsi narkotika ini. Demikian. Berarti untuk keuntungan dari si anak ini sendiri terakhir kapan? Berapa dari keterangannya Pak? Berapa dia dapat penghasilan? Jadi keterangan anak yang kita wawancara tadi pagi, paling minimal 1 hari anak ini mendapatkan untung sekitar 700.000 paling minimal. Tapi rata-rata di antara 1 sampai 2 juta. Pernah beberapa kali dia mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta per hari. Jadi setiap hari itu ada perputaran uang dengan posisi anak ini sebagai pengedar obat-obatan ini. Pak, izin tanya untuk proses hukum ke depannya seperti apa ya Pak? Karena kan yang kita tahu anak ini masih berusia 15 tahun Pak. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, terhadap anak tetap kita kenakan ancaman pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Namun karena anak ini tersangka di bawah umur, kita perlu penanganan khusus ya. Mulai hari ini anak sudah kita tahan, namun kita koordinasi dengan pihak Lapas di tahanan anak, koordinasi untuk selanjutnya kita koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk percepatan berkas karena masa penahanan anak yang sangat terbatas. Demikian. Kondisi RD sendiri saat ini seperti apa Pak Edward? Mungkin mengalami stres karena masih di bawah umur, pasti sudah terlibat kriminal, pasti punya ada gejala lain. Mungkin yang Pak Edward melihat sendiri dengan pandangan mata seperti apa Pak Edward, bisa dijelaskan mungkin? Maaf Pak. Ya, kalau untuk kondisi psikologis anak tentu yang bisa menjelaskan untuk ahlinya ya, bukan kita. Namun saya bisa berikan keterangan sedikit. Secara kasat mata, menurut penglihatan saya,
Untuk anak terlihat biasa saja. Untuk anak terlihat biasa saja. Kita tidak lihat reaksi berlebihan seperti shock, murung, atau stres dari anak itu tidak. Karena begitu kita tanya diskusi itu jawabannya lancar seperti biasa. Tidak ada seperti kondisi tertekan itu tidak terlihat dari kondisi anak ini. Demikian. Penyesalan seperti lontaran kata-kata penyesalan itu tidak ada atau seperti apa Pak Edward? Ya, kalau untuk penyesalan tadi kita tanya terakhir pesan dan pesannya anak-anak sebelum kita geser ke lembaga pemasyarakatan anak tadi, kita tanya apa harapannya dan pesannya seperti apa. Keterangannya memang datar, dia mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Namun dari ekspresi kan bisa kita lihat. Demikian. Untuk ekspresinya sendiri tuh tampak menyesal nggak Pak? Atau mungkin kan ini jadi salah satu kenakalan remaja nih Pak? Seperti apa Pak? Ya, seperti kita jelaskan tadi, kita diskusi dengan anak wawancara itu jawabannya datar seperti dia tidak ada ekspresi penyesalan, tapi secara kata-kata dia mengatakan dia menyesal gitu. Demikian. Untuk pada saat penangkapan sendiri di rumah datang itu hari ini. Ada orang tuanya apa gimana Pak? Bagaimana? Mohon diulangi, kurang jelas. Pada saat penangkapan di TKP sendiri, itu ada orang tuanya kah atau gimana Pak kondisi pada saat penangkapan Pak? Ya mohon maaf untuk kondisi penangkapan tidak bisa kita jelaskan di sini untuk kondisi penangkapan, mohon maaf. Karena sangat privasi menurut kami terkait perlindungan kepada anak. Oke Pak, untuk orang tuanya sendiri hari ini udah berjenguk belum Pak? Atau belum jenguk sama sekali? Kemarin menurut informasi dari Kasat Narkoba, orang tuanya sudah membesuk. Namun hari ini mungkin karena tadi jam 11 sudah kita bawa anak tersebut untuk di bawah pelindungan anak, jadi kemungkinan orang tuanya tidak hadir di sini di Polres Purwakarta hari ini. Pak Edward, izin. Ya. Kalau orang yang mengedarkan, menjual atau kurir itu kan biasanya dikenakan pasal 11, 12, 112, 13, 14 dan 132 ya Pak. Ancaman 4 tahun nih atau hukuman mati. Nah, apakah RD ini dikenakan pasal 196 karena di bawah umur atau seperti apa Pak? Sehingga tidak terkena pasal tadi. Ya, untuk sementara ini dasar penahanan anak-anak itu kita kenakan pasal 196 di Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi anak-anak ini kita kenakan sebagai pengedar, menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Demikian.